Selamat datang di praktikum online Dasar Sistem Kendali atau bisa kita sebut praktikum DSK tahun 2020 dari Lab Kendali jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, jadi di praktikum DSK ini kita akan melaksanakan 7 unit atau 7 percobaan dalam praktikum di semester ini. Nah, dari unit 1 sampai unit 4 ini kita akan melaksanakannya itu di software, yaitu di software MATLAB. Untuk unit 5 sampai unit 7 kita melaksanakan praktikum dengan menggunakan motor DC Servo Trainer ED4400B, yaitu hardware motor DC gitu. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum unit 1 tentang pengenalan MATLAB pada sistem kendali. Nah, untuk tujuan percobaan pada unit 1 ini adalah yaitu untuk mengenal dan dapat mengoperasikan software MATLAB pada laptop kalian masing-masing. Yang kedua, memiliki keterampilan dasar menggunakan MATLAB untuk operasi aljabar matriks sederhana. Nah, nanti kita di prosedur percobaan ngitung-ngitung menggunakan listing program di MATLAB. Terus yang ketiga ada fungsi-fungsi dalam MATLAB. Terus yang keempat ada memahami penggunaan MATLAB dalam analisis dan desain sistem kendali. Jadi MATLAB ini dapat kita gunakan pada sistem kendali dengan menggunakan program lagi, yaitu Simulink nanti di dalamnya. Seperti itu. Nanti kita akan coba di prosedur percobaannya. Terus untuk peralatan yang digunakan untuk laptop pasti, terus software MATLAB minimal versi 2010B. Saya harap di sini teman-teman sudah menginstal software MATLAB-nya ya. Terus yang ketiga, modul praktikum DSK. Nah, sekarang kita akan membuka program MATLAB-nya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih MATLAB itu apa? Saya jelasin sedikit aja ya. Jadi MATLAB itu singkatannya itu Matrix Laboratory. Nah, MATLAB ini merupakan software bahasa pemrograman, yaitu pemrograman tingkat tinggi. Terus apa aja sih kegunaan MATLAB ini? Kegunaan MATLAB ini tuh dikhususkan untuk kayak komputasi matematika, terus visualisasi dan pemrograman seperti komputasi numerik juga. Terus di dalam industri si MATLAB ini tuh bisa berguna juga untuk pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi. Pembuatan aplikasi juga bisa, dan termasuk pembuatan aplikasi antarmuka grafis atau interface gitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang MATLAB. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca di modul praktikumnya ya. Terus di sini ada lingkungan kerja MATLAB. Lingkungan kerja MATLAB itu secara umum itu ada Common Windows, terus ada editor Windows. Nah, untuk Common Windows itu yang ini ya, teman-teman. Nih. Yang ini Common Windows namanya. Nah, ini yang editor. Lalu ada figur. Nah, kalau figur ini ketika kita menjalankan program, terus dia itu akan keluar outputnya seperti apa. Nah, itu namanya figur. Figur itu juga bisa berupa grafik kayak gitu. Terus ada Simulink. Nah, Simulink ini nanti kita bakalan jalanin di percobaan terakhir. Untuk membuka Simulink ini agak
berat sih dan cukup lama, sekitar 2 atau 3 menit untuk proses loading untuk membuka simulink ini gitu. Nah, kemudian ada karakter spesial MATLAB. Di antaranya tuh ada tanda persen. Tanda persen ini merupakan penanda komentar. Biasanya dia tuh ada di samping kanan ketika kita menuliskan listing, terus kita mau ada keterangan komentar gitu. Dia berwarna hijau. Lalu ada tanda titik koma yang merupakan pembatas yang tidak ditampilkan di jendela kerja. Dia tuh misalnya pemisah kolom dan baris kalau dalam matriks. Kemudian ada tanda titik 2 yaitu pembatas jangkauan. Terus ada tanda petik. Tanda petik ini merupakan transpose dalam fungsi matriks. Terus ada tanda titik-titik-titik yaitu untuk digunakan untuk menuliskan baris perintah yang panjang. Terus di sini ada fungsi-fungsi kode MATLAB dalam command Windows ya. Silahkan dibaca. Terus kita lanjut ke angka dan operasi aritmatika. Ada 3 yaitu bilangan bulat, bilangan real, dan bilangan kompleks. Kita coba di command Windows ya untuk yang bilangan bulat. Bilangan bulat XI sama dengan 10 kan. Nah, bilangan bulat berarti dia menunjukkan angka 10. Sambil dilihat ya modulnya ya. Jadi kalian nonton video ini terus sambil dilihat modulnya. Sambil dilihat juga saya ngetikin listing program di MATLAB ini. Nah, kemudian kita akan ngetik bilangan real, bilangan bilangan real ya. Tadi kan bilangan bulat, sekarang bilangan real. Misalkan XR itu 12, koma itu titik ya, 6054. Nah, bilangan real itu mengandung desimal. Nah, dia menunjukkan kan kalau si XR ini, bilangan real ini 12,6054. Terus sambil lihat modulnya ya. Terus kita pengen nih batas maksimalnya atau batas atasnya itu berapa sih di MATLAB untuk bilangan 12,6054 ini. Kita tulis aja real max. Nah, ini batas maksimalnya. Terus untuk batas minimumnya gimana? Tinggal tulis real min. Kayak gitu. Kemudian ada bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks itu kita ketikkan I. Nah, maka I itu 0 ditambah 1I gitu kan kalau bilangan kompleks. Terus kita coba lagi X sama dengan I ditambah SQRT 3 kali I. SQRT itu apa? Dia itu akar pangkat 2. Coba ya. Nah, hasilnya 1 ditambah 1,7321 I gitu. Terus kita coba lagi. A sama dengan 1 C titik koma minus C kali 5 spasi 2. Ini tuh apa? Ini tuh merupakan matriksnya gitu dari bilangan kompleks ini gitu. Nah, untuk percobaan angka dan operasi aritmatika selesai ya. Itu saya anggap percobaan 1 dalam unit 1 ini gitu, angka dan operasi aritmatika. Kemudian ini operasi dan simbol MATLAB ya. Kalau tambah ya plus, kurang minus, perkalian bintang, pembagian yang garis miring atau garis miring gini. Terus perpangkatan itu tandanya begini ya. Nih kayak gini nih. Terus lanjut ke variabel pada MATLAB. Ada negatif infinity, dan not n number. Ini cuma teori aja, kalau mau dicoba nggak apa-apa, tapi ini bukan percobaan, cuman teori buat kalian. Lanjut ke fungsi pemrograman dalam MATLAB. Ada fungsi dasar, fungsi matematika dasar.
Ini juga pengertian fungsi-fungsinya apps, eksponen, log, sqrt, dan lain-lain. Ada fungsi trigonometri, sin, cos, tan, akos, asin. Banyak. Silahkan dibaca. Terus ada fungsi analisis data yang max, min, mean itu. Terus lanjut ke kalau yang ini, yang tadi ini cuman pengertian aja ya, nggak usah dimasukin prosedur, nggak usah dimasukin ya prosedur percobaan. Jadi tadi yang percobaan 1 itu diingat-ingat, ini percobaan 1 ya, angka dan operasi aritmatika. Terus sekarang kita ke mana sih? Nih, ke vektor dan matriks dalam MATLAB. Ini masuknya ke percobaan 2 ya. Vektor baris. Nah, kita bakalan nyoba nih si vektor ya. Ini boleh nyoba di command Windows atau script. Bebas sih mau nyoba di mana. Mau nyoba di, coba kita coba ya. Nah, ini kan udah banyak gini. Kalau misalkan kalian mau ngapus, itu kalau misalkan mau ngapus di perhitungannya, kalian clear all. Nah, itu tuh ngapus perhitungan. Terus untuk ngapus seluruh layar ini nih, kalian ketiknya CLC lalu enter. Nah, sekarang kita bakalan ngetik untuk percobaan yang vektor dan matriks ya. Yang pertama itu vektor baris dulu. Kita ke command window. Vektor baris V sama dengan minus 2 sin 45 spasi 4 spasi 6 tutup. Maka dia akan ditampilkan seperti bilangan-bilangan berikut. Kemudian kita ketikkan length V. Di sini ditulis 4. Kenapa? Karena panjang dari si vektor V ini 4. 1 2 3 4 gitu. Sekarang kita ke vektor kolom. Dilihat lagi ya modulnya. X sama dengan 6 titik koma spasi 5 titik koma spasi 9 tutup. Nah, dia vektor kolom kan, makanya dia ke bawah. Terus kita buktiin coba tapi X gitu kan. Benar 3, karena dia kan ada 3 bilangan kan, atau panjangnya 3 gitu. Nah, sekarang kita ke percobaan matriks. Ini dibaca aja ya, buat kalian dibaca di modul. Nah, gimana sih cara nginputin matriks itu? Di sini ada contoh nih, matriks A. Di sini matriksnya ordonya 3x3. Terus gimana cara ngetikinnya di MATLAB? Nah, ada 4 cara. Nah, kita coba ya yang cara pertama nih kayak gini. Delete modulnya lagi ya. Yang ini kita clear aja dulu ya. Itu ada 4 cara, yaitu ketik A sama dengan 1 spasi 2 spasi 3 titik koma spasi 4 5 6 titik koma spasi 7 8 9 tutup gitu kan. Enter. Nah, di sini terbukti matriks ordo 3x3 ya, udah terbentuk. Terus ada cara kedua. Cara kedua, A 1 2 3, kemudian di enter 4 5 6, kemudian enter 7 8 9 ini. Terus A sama dengan, nah tertampil kan yang cara kedua. Kemudian yang cara ketiga, A1 sama dengan 1 2 3, terus A2 sama dengan 4 5 6 tutup, 4 5 6 tutup, terus A3 sama dengan 7 8 9 tutup, terus A sama dengan A1 A2 A3 ini tutup. Kemudian
enter. Nah, cara ketiga benar, berhasil. Kemudian ada cara keempat yang terakhir, A sama dengan input. Salah ketik. Cara keempat ya, cara keempat A sama dengan input dalam kurung masukkan matriks, bebas sih kata-katanya apa aja, terus tutup terus. Nah kan dia ada kata-kata nih, masukkan matriks, kita masukin aja 1 2 3 terus 4 5 6 terus 7 8 9, tutup, terus kita display A. Jadi deh matriks secara keempat ya tertampil. Nah di sini ada operasi dan fungsi pada matriks. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya kalian bisa coba-coba sendiri ya di MATLAB kalian masing-masing. Tadi kan cuman display. Nah, di sini ada yang lainnya lagi, determinan, size, menjumlahkan matriks juga bisa pakai kayak gini, listing yang ini. Terus kita ke percobaan ketiga, yaitu grafik dalam MATLAB. Nah, tapi grafik dalam MATLAB ini ada dua kalau nggak salah. Ada grafik 2 dimensi sama grafik 3 dimensi ya. Nah yang pertama kita tampilin grafik 2 dimensi nih. Kita ketikkan listing yang ini ya. Nah sekarang kita ketikkan ke dalam editor ya atau script ya. N sama dengan 25 T 0 Nah ketika listing sudah dituliskan semua, terus kita klik editor nih, yang editor, terus kita klik run. Maka dia akan tampil dulu nih buat menyimpan file kalian. Bebas sih nih, mau nyimpan di mana aja. Coba kita simpan di sini ya. Kita bikin folder unit 1. Kita tulis judulnya di sini, penamaannya. Yaitu kan tadi dia grafik 2 dimensi tapi contoh pertama kan. Tulis saja grafik 2 dimensi. Nah untuk penamaan dalam file MATLAB tidak boleh ada spasi, jadi dia harus dipisah. Mau dipisah pakai strip atau underscore juga boleh, atau nggak dipisah juga boleh, begini aja boleh gitu. Terus klik save. Terus dia bakal nanya bisa add to path atau change folder. Kalau saya pilihnya change folder. Nah dia akan nampil grafik. Ini membutuhkan waktu yang sebentar sih. Ada tulisan busy kan. Nah ditampilkan grafiknya sama seperti kayak yang dimodulkan. Grafik 2 dimensi, itu plot grafiknya di figur tadi, ini figur. Nah untuk menyimpan grafik ini di dalam file kalian Explorer, kalian klik file, boleh save as, tapi lebih baik save as biar dia nggak nimpa file yang kalian kerjakan. Di sini kan fitur formatnya masih fix ya. Nah biasanya kalau di Windows Explorer biar bisa kelihatan itu kita ganti, boleh BMP atau PNG atau JPG. Saya sih lebih suka PNG, lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian mau JPG juga nggak apa-apa. PNG kasih nama aja. Kalau ini boleh kasih spasi ya. Contoh 1 dari si dimensi 2 tadi kan. Terus kalian klik save. Maka sudah tersimpan filenya di dalam file Explorer. Nah tadi kan udah kan untuk nampilin plot grafik 2 dimensi pada contoh yang pertama kan, yang ini. Nah untuk contoh yang kedua sama contoh yang ketiga kalian coba sendiri ya di MATLAB kalian masing-masing. Nanti akan ditanya pada saat kalian praktikum di Google Meet. Oke. Jadi harap dikerjakan percobaannya. Oke, sekarang kita ke masih percobaan ketiga juga ya, masih percobaan ketiga. Jadi kan ini tadi percobaan ya, saya jelasin dari ulang ya. Nih,
Yang ini percobaan pertama, ya kan? Terus yang ini percobaan nih. Ini pertama nih. Ini percobaan kedua ya. Percobaan kedua. Ini percobaan ke-2.1 atau bebas sih mau bilangnya percobaan 2A, bebas. Percobaan 2A, percobaan 2B ya. Percobaan 2B nih sampai sini, percobaan 2B sampai sini. Terus percobaan ketiga itu ini percobaan ketiga. Percobaan ketiga kan ada grafik 2 dimensi sama grafik 3 dimensi kan. Berarti percobaan grafik 2 dimensi termasuk percobaan 3A gitu. Percobaan 3A. Dengan percobaan 3 itu dengan 3 contoh kan, contoh 1, contoh 2, terus contoh 3. Nah, sekarang kita ke percobaan 3B, yaitu grafik 3 dimensi. Kita ketikin, ini buat command window ya, kalau saya pakainya skripsi, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai command window juga. Nah, ini udah diketikin yang grafik 3 dimensi listingnya sekitaran. Nah, ini dia akan nampilkan grafik 3 dimensinya. Seperti biasa, kalian save as ya, terus ke folder yang kalian inginkan. Oke. Sekarang lanjut ke percobaan 4, yaitu matematika dalam teknik kendali. Nah, percobaan keempat ini ada transformasi Laplace ya. 4 ini yang 4A transformasi, yang 4B itu percobaan 4B diferensial ya. Oke, terus nanti yang simulasi percobaan kelima. Nah, sekarang kita ke percobaan 4A dulu tentang transformasi nih. Di sini ada transformasi Laplace. Kalian diminta untuk menentukan transformasi Laplace dari f sama dengan 0,03 dalam kurung 1 min cos 2t. Kita bisa jawab dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini kalian bebas boleh gunain command Windows ataupun script and file. Kalau saya gunakan script sih kalau saya. Oke. Nah, ini udah saya ketikkan yang transformasi Laplace, terus kita klik run. Kita tulis aja transformasi Laplace M ya. Maka dia hasilnya akan ditampilkan dalam command Windows, yaitu hasilnya 1/s minus s per s pangkat 2 plus 4. Itu hasil transformasi Laplace-nya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan inverse dari transformasi Laplace dari fungsi ini nih, fs sama dengan 2/s min 4. Pakai script nih, kita kerjain yuk. Nah, ini udah diketikkan untuk percobaan yang inverse Laplace. Kita simpan aja di translate aja. Maka dia hasilnya akan seperti ini. F sama dengan 2 dikali X eksponensial 4 dikali T. Lanjut ke percobaan 4B, yaitu diferensial. Yang diferensial sih kita tinggal ketikin aja sih di command window. Turunan pertama, terus turunan kedua. Kita ketik aja di command window ya. Kita clear. Oke, ditambah 2 dikali X pangkat 2
Maka hasil turunan pertama dari fungsi y-nya itu 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Sekarang kita ke turunan keduanya itu. Tinggal tulis aja z sama dengan diferensial y, 2. Maka hasilnya sesuai perhitungan matematika kan. Berarti kan yang pangkat 2 hilang. Maka dia tinggal pangkat 1, yaitu 6x ditambah 4. Kayak gitu turunan keduanya. Nah, sekarang kita menjalankan simulasi sistem di M-file, yaitu percobaan kelima nih, percobaan yang terakhir. Di sini ada transformasi Laplace dalam domain S nih. Contohnya di sistem kontrol itu transfer function namanya. Nah, kita ketik di script nih yang ini ya. Nah, udah diketik, ini percobaan ke 5A ya. Ini kita namain aja open loop. Saat lagi loading. Maka dia akan nampil grafik open loop kayak gini, sistem loop terbuka kayak gitu. Untuk yang percobaan 5A cuma nampilin grafiknya aja. Jangan lupa klik save. Kemudian untuk percobaan yang 5B, nah ini kan tadi kan percobaan 5A. Ini untuk percobaan 5B, simulasi dengan Simulink. Kita harus membuka toolbox Simulink dulu di MATLAB. Dengan mengetik, ini bukan ngetik, kita nanti bakalan bikin sistem seperti ini, 1/s kuadrat ditambah 5s ditambah 10. Nah, sekarang kita buka Simulinknya dulu, ada di home, terus klik Simulink. Nah, ini lagi ngebuka Simulink, sekitar 2 atau 3 menit lah. Nah, Simulink sudah kebuka. Untuk membuat sistemnya kita pilih yang blank model, klik plus ini. Nah, Simulink telah terbuka. Maka untuk membuat sistemnya kita buka yang ini, library browser. Nah, library browser udah kebuka. Sekarang kita bikin diagram bloknya tuh yang ada di modul tadi. Nah, kita sekarang akan membuat seperti ini. Oke, kita cari fungsi step, sum, gain, PI controller, plan, dan scope-nya ya. Nah, untuk step langsung kita seret ke sini. Jadi dari sini kita seret ke sini. Nah, kalau udah selesai keseret, dia akan tampil seperti ini kan. Terus kita cari lagi blok-blok berikutnya. Nah, kalau udah akan jadinya seperti ini kan. Nah, di sini terdapat kesalahan sih sedikit pada modul ya. Jadi kan di modul itu ada blok yang namanya PI controller, yang itu kalian gak usah pakai, hapus aja. Jadi cuman step, terus sum, gain, transfer function, terus sama scope. Nah, kalau udah semua ini, terus kita jalankan dengan cara mengklik 2 kali scope. Terus klik yang warna hijau ini, run. Maka akan muncul grafik seperti ini. Ini diingat-ingat ya, kayak gini kan. Kalau kita lihat, dia sama kan, mirip kayak gini. Jadi perbedaannya di percobaan 5A yang pakai simulasi M-file dengan percobaan 5B dengan simulasi dengan pakai Simulink, itu cuma caranya aja. Kalau si M-file itu kan kita pengen bikin sistem kayak gini dengan cara diketikkan kan pakai listing dengan ada num, den ya kan, penbilang sama penyebutnya. Nah, bedanya kalau yang 5B ini kita pakai Simulink, kita bikin diagram blok ini namanya. Gitu. Kita hanya merepresentasikan si sistem open loop terbuka kayak gitu. Oh ya, jadi untuk di sistem kendali ini sebenarnya ada loop terbuka dan loop tertutup.
nanti akan dijelaskan di unit kedua. Jadi unit pertama silahkan pelajari lagi lebih dalam tentang MATLAB dan Simulink ini ya. Udah, percobaannya udah selesai sampai 5B. Jangan lupa dikerjain tugas unitnya. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan praktikum unit 1 pada kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi asisten. Terima kasih.